Kita masuk pada bagian ketiga dari pertemuan ketujuh ini, yaitu mengenai auditory imagery. Nah, auditory imagery ini ada dua bahasan, yaitu pertama terkait dengan auditory imagery and pitch, dan kedua auditory imagery and timbre. Silakan jika Anda ingin membaca terlebih dahulu. Nah, auditory imagery ini merupakan salah satu bagian dari mental image. Nah, mental image itu sebetulnya melibatkan pendengaran, sentuhan, rasa, penciuman. Tapi itu semua jarang dilakukan dibandingkan dengan visual image. Jadi memang dari kelima indera ini, indera visual image itu yang paling sering dibahas gitu ya. Tapi sejak 2 dekade belakangan ini, auditory imagery sudah mulai juga dipelajari. Nah, auditory imagery itu sendiri adalah representasi mental dari suara saat suara tidak terdengar secara fisik. Seperti ketika pertama kali tadi diminta Anda membayangkan suara ibu Anda ketika sedang memanggil Anda, gitu ya. Jadi tidak ada suara ibunya, nggak manggil ibunya gitu, nggak ada suara ibunya, tapi Anda membayangkan bahwa ada suara ibu Anda memanggil Anda. Nah, memang masih jarang dilakukan ya penelitian pada topik-topik auditory imagery ini. Mungkin salah satunya adalah karena auditory imagery itu tidak sejelas atau tidak vividness-nya itu kurang daripada visual imagery. Jadi kalau visual imagery itu kita bisa membayangkan dengan lebih lengkap gitu ya, dengan jelas gitu ya. Tapi kalau auditory imagery tidak sejelas itu. Nah, auditory imagery and pitch. Pitch itu karakteristik stimulus suara yang dapat diatur dari skala rendah sampai dengan tinggi, gitu ya. Nah, ternyata ketika kita harus membayangkan secara imagery gitu ya, auditory imagery, suara yang memiliki pitch rendah dengan pitch yang lebih tinggi itu ternyata ada jarak waktu yang dibutuhkan agar bisa mencapai pitch tersebut, gitu ya. Nah, perbedaan tinggi suara itu mempengaruhi waktu perjalanan image suara. Contohnya, jika kita membayangkan, sekarang silakan bayangkan dengkuran kucing gitu ya. Dengkuran kucing itu rendah sekali pitch-nya, lembut sekali gitu ya. Kemudian Anda bayangkan ada bantingan pintu. Bantingan pintu suaranya lebih tinggi, pitch-nya lebih tinggi. Waktu antara Anda membayangkan dengkuran kucing sampai dengan kebantingan pintu, kalau menurut penelitian, itu ternyata kurang lebih 4 detik. Gitu ya. Nah, kalau kita membayangkan dari dengkuran kucing ke sirine ambulans, kalau sirine ambulans itu kan jauh lebih tinggi daripada bantingan pintu, lebih pitch-nya jauh lebih tinggi. Nah, ternyata ada perbedaan waktu ketika mulai dari dengkuran kucing sampai dengan ke sirine ambulans, waktunya sekitar 6 detik, gitu ya, artinya 2 detik lebih lambat. Artinya dikatakan bahwa ada perjalanan image suara. Semakin tinggi atau semakin berbeda pitch-nya, maka semakin lama perjalanan yang dibutuhkan untuk mencapai pitch tersebut, gitu ya. Untuk mencapai bayangan tentang pitch tersebut. Nah, kemudian auditory imagery and timbre. Timbre itu warna suara ya. Warna suara yang dia menggambarkan kualitas dari nada suara tersebut. Nah, katakan, bisa nggak kita membedakan lagu Selamat Ulang Tahun yang dimainkan pada biola dan yang dimainkan pada piano? Pasti berbeda. Walaupun nadanya mungkin sama, pitch-nya yang berbeda. Jadi, kalaupun nadanya sama-sama lagu Selamat Ulang Tahun, tapi suara biola mungkin lebih menyayat gitu ya. Itu terkait dengan timbrenya. Nah, ternyata representasi kognitif dari timbre perception atau warna suara yang dipersepsi atau yang diterima dengan timbre yang dibayangkan atau warna suara yang dibayangkan itu kurang lebih relatif sama representasi kognitifnya. Nah, baik, itu adalah bagian dari auditory imagery.
Silakan Anda lanjutkan pada bagian keempat.